warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan analisis portofolio perusahaan Starbucks. Hai, saya sebagai moderator M. Rozak Amal Fadli dengan NPM C1B02176. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Adi Gunawan dengan NPM C1B02216. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ami Saprina Azara dengan NPM C1B023112. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Zaki Ayara dengan NPM C1B0231002. Halo, saya Reza Rizka Maria dengan NPM C1B02307. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas analisis portofolio produk perusahaan Starbucks menggunakan konsep BCG Matrix atau buatan konsuling growth matrix serta produk life cycle. Dalam analisis ini, kami akan mengelompokkan beberapa produk Starbucks ke dalam 4 kuadran, yaitu yang pertama ada Star, yang kedua ada Question, yang ketiga ada Mars, dan yang terakhir itu ada Cash and Cost dan Docs. Berdasarkan kondisi dan nyata produk tersebut di pasar. Selanjutnya kita sebelum masuk ke analisis, kami akan menjelaskan terlebih dahulu nih konsep BCG Matrix itu. BCG Matrix itu merupakan metode analisis portofolio produk yang digunakan perusahaan untuk mengetahui posisi atau produk berdasarkan yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan pasar dan market growth. Yang kedua itu ada pangsa pasar relatif atau relatif market share. BCG Matrix dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama ada Star, Question, Mars, yang ketiga ada Cash and Cost, dan yang terakhir itu ada Docs. Selain menggunakan BCG Matrix, kami juga menghubungkan produk dengan produk life cycle atau siklus hidup produk yang terdiri dari introduction, growth, maturity, dan decline. Dengan begitu, analisis produk menjadi lebih jelas dan tidak hanya berdasarkan perkiraan saja. Dan selanjutnya, materi-materi poin yang akan disampaikan dengan rekan saya yang lebih jelas dan lengkapnya. Baik, selanjutnya itu ada analisis Star. Produk Starbucks yang kami masukkan ke kategori Star adalah minuman limited edition seperti pumpkin spice latte dan minuman spesial dan minuman edisi Sakura. Produk ini termasuk kategori Star karena memiliki tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi dan penjualannya sangat kuat. Setiap kali Starbucks meluncurkan menu limited edition, antusiasme konsumen itu biasanya langsung meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya pembahasan di media sosial, review dari konten kreator, serta tingginya minat konsumen untuk mencoba produk tersebut sebelum masa penjualannya berakhir. Nah, strategi limited edition ini juga membuat konsumen merasa produk tersebut eksklusif dan hanya tersedia dalam waktu tertentu. Dan akibatnya konsumen itu terdorong untuk membeli lebih cepat karena takut ketinggalan tren atau tidak bisa mencobanya lagi di kemudian hari. Nah, selain itu, Starbucks juga memiliki brand image yang kuat sebagai perusahaan kopi premium. Karena reputasi tersebut, produk limited edition yang mereka keluarkan lebih mudah menarik perhatian pasar dibandingkan kompetitor. Walaupun produk ini menghasilkan penjualan yang tinggi, Starbucks itu tetap harus mengeluarkan biaya promosi yang lebih besar seperti iklan digital, campaign media sosial, dan kolaborasi promosi agar hype produk itu tetap terjaga. Nah, inilah alasan mengapa produk tersebut termasuk kategori Star, yaitu produk yang pertumbuhannya tinggi sekaligus pangsa pasar yang kuat. Nah, jika dikaitkan dengan produk life cycle, produk ini berada pada tahap growth karena penjualannya itu sedang berkembang pesat. Jumlah konsumennya itu terus bertambah dan promosi masih dilakukan secara intensif untuk memperluas pasar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai question mark, di mana produk yang termasuk kategori question mark ini adalah Starbucks Blended Coffee yang dicampur kopi. Nah, di mana produk ini termasuk question mark karena merupakan inovasi baru yang masih belum pasti keberhasilannya di pasar. Nah, meskipun menarik perhatian konsumen, produk ini masih mendapatkan respon yang beragam dan membutuhkan biaya promosi yang besar. Dalam produk life cycle, produk ini berada pada tahap introduction karena masih dalam proses pengenalan pada konsumen. Berikutnya yaitu mengenai analisis cash cow. Produk Starbucks yang masuk kategori cash cow adalah menu kopi utama seperti cafe latte, cappuccino, dan americano. Nah, produk ini itu memiliki penjualan yang stabil dan menjadi sumber keuntungan utama bagi Starbucks. Jadi menu ini tuh tidak membutuhkan promosi yang besar karena sudah dikenal luas oleh konsumen dan tersedia hampir di seluruh cabang Starbucks. Dan produk ini berada pada tahap maturity dalam produk life cycle karena penjualannya
keuntungan rasanya, produk ini termasuk ke kategori dogs karena pertumbuhan pasarnya rendah dan tidak sekuat bisnis kopi Starbucks. Selain itu, produk ini kurang populer dibandingkan menu utama Starbucks sehingga kontribusi terhadap keuntungan perusahaan itu relatif kecil. Nah, dalam produk life cycle, produk ini berada pada tahap decline karena minat pasarnya yaitu mulai menurun. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Starbucks ini memiliki berbagai posisi produk dalam portofolio bisnisnya. Nah, produk Casco membantu menghasilkan keuntungan stabil bagi perusahaan, kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mendukung produk Star dan question makers yang memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Dengan menggunakan analisis BCG Matrix dan produk life cycle, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk setiap produknya. Dari kelompok kami tentang materi penjelasan analisis portofolio perusahaan Starbucks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.